Ayah sangat bangga memiliki anak seperti dirimu. Kau sekarang sudah pandai melukis sesuai dengan hobimu. Kau melakukan dengan senang hati. Pelajaran matematika juga kau bisa. Itu berkat ketekunanmu. Ayah senang sekali dan mendukung dirimu, nak. Terima kasih telah menonton di channel kami. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Di sini banyak cerita-cerita menarik. Di sebuah desa yang sejuk dan tenang, jauh dari perkotaan, masyarakatnya kebanyakan bekerja sebagai petani, ada pula sebagai peramah hutan. Sebagai masyarakat agraris, mereka hidup dengan tenang dan nyaman di desa itu. Walau sebagai seorang petani, Pak Arka dengan anaknya Sila sangat peduli dengan pentingnya pendidikan. Tak usah menyesal dengan nilai kecil itu, Sila. Kan bisa belajar lebih giat lagi. Aku takut dimarahi bapakku. Aku sudah sering belajar dengan baik matematika, tetapi masih saja nilaiku jelek. Bagaimana ini, kawan? Sila merasa putus asa dengan nilai yang ia raih selama ini. Anakku Sila, kamu tak usah terlalu kecewa dengan nilai matematika yang kecil. Belajarlah lebih giat lagi. Temanmu Arka nilainya tinggi karena ia belajar dengan tenang dan senang hati. Maka nilainya pun memuaskan. Ditambah lagi, masing-masing siswa mempunyai keunggulannya sendiri-sendiri, anakku. Kau harus pahami itu. Arka, anak tetangganya, memang sangat unggul di bidang matematika karena ia memang di sanalah hobinya. Sebenarnya bukannya aku tidak senang dan bangga memiliki anak yang pintar berhitung atau matematika. Itu sebagai orang tua, aku berpikir rasional saja. Setiap anak, aku yakin ia pasti memiliki keunggulan masing-masing. Sedangkan anakku Sila, ia memang agak kurang di bidang matematika. Tetapi aku akan tetap dorong bagaimana ia bisa mencintai dan senang belajar matematika. Sesungguhnya ia senang melukis, yang belum tentu temannya juga memiliki hal yang sama. Oleh karenanya, bukan saja hanya pintar matematika dan akademik orang itu bisa maju menjadi petani yang unggul, rajin, menjadi tukang penyabit rumput pun bisa sukses, asalkan itu bisa ditekuni dengan sungguh-sungguh dan senang hati. Karena jalan hidup ini bermacam-macam, tidak hanya satu jalan. Pak Arka, ayahnya Sila, walaupun ia hidup di desa dan seorang petani, ternyata ia berpikiran luas dan sangat lincah dalam bergaul. Ia berwawasan yang cukup, sehingga ia tidak begitu saja memarahi anaknya ketika nilai raport matematikanya rendah. Ia menyadari, ia tahu karakter anaknya karena ia sangat menyayangi anaknya dari sejak lahir. Dan bagaimana ia memberikan contoh-contoh yang baik agar anaknya juga bisa berhasil menemukan jati dirinya sesuai dengan bakat dan minatnya, sehingga Pak Arka akhirnya memberikan peluang sesuai dengan apa yang menjadi minat bagi anaknya. Sejak kecil, Pak Arka sudah tahu minat dan bakat anaknya, sehingga ia memfasilitasi anaknya dengan berbagai alat yang dibutuhkan. Ya, sekarang sudah mulai tampak
ia bisa melukis dengan baik. Terlebih kalau ada tugas sekolah, ia bisa mengerjakannya dengan lancar. Berbeda dengan Arta, mulai kebingungan kalau ada pelajaran melukis. Sila, tolonglah aku, Sila. Kepalaku mulai pusing, Sila. Aku tidak bisa mengerjakan seperti apa yang kamu kerjakan, Sila. Tolonglah. Janganlah berkecil hati, nak Arta. Dirimu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Temanmu Sila sangat kurang matematika, sedangkan dirimu sangat pintar. Nah, disinilah seharusnya kamu saling bisa berkolaborasi, saling mengisi kekuranganmu dengan temanmu Sila. Kamu akan juga menjadi orang sukses. Yang penting, kamu bisa bekerja sama. Belajarlah dari temanmu apa yang kamu merasa kurang. Dan juga, kau tak usah pelit dengan ilmu. Kalau Sila perlu, kamu beritahu apa yang seharusnya ia pelajari. Nasihat Pak Arka, ayahnya Sila, sangat bermanfaat untuk Arta. Ia sekarang mulai memikirkan apa yang dikatakan oleh Bapak Arka. Itu memang benar adanya. Ia pun belajar melukis seperti apa yang dilakukan Sila. Walaupun belum sempurna, Silalah yang membimbing dan mengarahkan ilmu yang ia miliki selama ini. Persahabatan Sila dan Arta memang sangat baik. Mereka saling mengisi kekurangan masing-masing. Kawanku, aku baru sadar bahwa manusia di dunia ini tidak sama kemampuannya. Ia memiliki kelebihan dan kekurangan. Marilah kita saling mengisi. Marilah kita saling belajar. Kamu tak usah khawatir, saya harus banyak belajar matematika dari dirimu. Sila mulai mengerti sekarang. Dirinya bukanlah orang yang tidak berharga di hadapan teman-temannya. Anakku Sila, mulai sekarang, berhentilah kau berpikiran pesimis. Dirimu pasti bisa mengerjakan soal-soal matematika. Temanmu Arta telah mau berbagi. Coba dan cobalah. Ini yakin, ayah, kau pasti bisa. Mulailah mengerjakan dari hal yang mudah, seperti apa yang kau lihat di papan itu. Kau kerjakan dulu perkalian dikurung, hasilnya 12, lalu tambahlah 8, sehingga menjadi 20. Bukan yang kamu kerjakan 8 ditambah 6 dulu dikalikan 2, itu salah. Ayah masih ingat waktu dulu. Ternyata ayah Sila adalah orang cerdas juga. Ayah sangat bangga memiliki anak seperti dirimu. Kau sekarang sudah pandai melukis sesuai dengan hobimu. Kau melakukan dengan senang hati. Pelajaran matematika juga kau bisa. Itu berkat ketekunanmu. Ayah senang sekali dan mendukung dirimu, nak. Kini Sila bangkit. Semangatnya tumbuh dan termotivasi karena dorongan dari orang tuanya yang sangat positif. Ia merasakan suatu kebahagiaan dan senang mengerjakan soal matematika. Di samping itu, melukis adalah memang tumbuh dari bakat dan niatnya sendiri. Ia pun menjadi pelukis yang sangat terkenal karena orang tuanya selalu memotivasi. Terima kasih ayah, karena ayah sangat memahami perasaanku ayah. Sudahlah nak, banyak orang sukses karena ia sangat mencintai pekerjaannya dengan tulus ikhlas dan tidak terpaksa. Kejujuran dan keuletan itu juga adalah modal utama bagi seorang bisa sukses nak, dan tidak merasa terpaksa terhadap apa yang ia lakukan. Itu yang ayah bisa sampaikan nak.